Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pelajaran kita fikih kelas 2 ya. Untuk hari ini khusus kelas 2A sama B saja. Karena kelas C, D sama E insya Allah besok kita akan ketemu ya. Jadi untuk hari ini silakan disimak khusus kelas A sama kelas B saja karena ada tugasnya nanti. Sebelum kita melakukan pelajaran kita hari ini, angka baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pelajaran fikih ya, yaitu bab 4 ketentuan salat fardu. Jadi ketentuan salat fardu ini ada poin-poin yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sholat itu merupakan ibadah pokok umat Islam. Yang pertama poinnya ya. Poin yang kedua, sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat juga menjadi yang agama Islam, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, menegakkan sholat adalah kewajiban umat Islam. Jadi agar kita dapat mengerjakan sholat dengan benar dan sah, salah satunya kita harus tahu perbedaan syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Jadi ada dua yang harus diingat dan harus wajib kita tahu ya. Yang pertama tadi syarat sah sholat, terus syarat wajib sholat. Sebelum lanjut ke materi syarat wajib sholat, yang pertama harus diingat dulu, sholat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat fardu itu ada 5 ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itu adalah sholat wajib. Sholat sunnah itu ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah atau sholat yang lainnya ya, itu sholat sunnah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauqut. Artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yaitu muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Artinya perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun dan pukullah kalau enggan melakukan sholat pada usia mereka 10 tahun. Jadi untuk anak-anak kelas 2 itu sudah harus sering-sering latihan sholat. Karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW kan mengatakan perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Jadi emang dilatih sholat itu dari kelas 1 atau kelas 2 itu belajar untuk sholat, maupun sholat fardu atau sholat sunnah. Dan anak-anak alhamdulillah kemarin kita ketemu dan Bapak sudah bertanya satu-satu. Ada yang sholatnya sudah 3, ada yang 4, ada juga yang 5. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah biasa diperintahkan oleh kedua orang tua untuk belajar sholat. Nah,
kita hari ini lanjut ke syarat wajib sholat, karena anak-anak sudah biasa belajar sholat, jadi kita harus tahu syarat wajib sholat dulu. Jadi syarat wajib sholat itu ada 3. 1, beragama Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak usah. Karena apa? Tidak mungkin orang Kristen mau sholat. Makanya itu adalah 1, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Sudah balik ini umur, makanya tadi itu sabda Rasulullah itu di umur 7 tahun atau 10. Itu untuk laki-laki sudah mengeluarkan ada yang dikeluarkan ya, tapi untuk anak-anak belum mengerti mungkin, jadi tidak usah dibahas karena nanti akan dibahas di kelas 3. Jadi cukup dimengerti untuk laki-laki sudah mengeluarnya onani, dan untuk perempuan sudah haid. Jadi cukup di situ untuk yang sudah balik ya. Nanti dilanjut kelas 3 sama kelas 4 nanti akan dijelaskan lagi rincian apa sih pengertian balik itu. Jadi yang ketiga, atau berakal sehat. Kalau orang tidak sehat berarti tidak usah, karena dia tidak wajib, atau orang gila ya. Orang gila tidak usah. Makanya yang berakal sehat. Lanjut, ada syarat sah sholat. Tadi syarat wajib sholat ada 3. Sekarang syarat sah sholat itu ada 6. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar, atau dari kencing dan BAB. Jadi baju celana kita harus bersih. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari kotoran atau najis. Jadi baju yang telah dari kita bekerja, dari kita sekolah, itu diganti dulu bajunya baru sholat. Karena menghindari ada kotoran di tempat kita sekolah, dan tempat kita sholat harus bersih. Makanya sajadah harus bersih dari najis ya. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini menutup aurat itu ada 2 ya. Yang untuk perempuan yang ditutup dari kepala hingga kaki. Yang boleh terlihat itu adalah muka dan telapak tangan, itu untuk perempuan. Dan untuk laki-laki menutup aurat dari pusar hingga ke bawah lutut. Jadi nggak ke bawah lutut ya. Jadi kalau laki-laki seumpamanya dia tinggal di hutannya atau di hutan, dia ingat waktu sholat tidak membawa baju atau bajunya kotor, dia laki-laki boleh sholat menggunakan celana, tapi celananya harus ditinggikan sampai ke pusar. Untuk laki-laki ya, walaupun bajunya tidak ada baju karena kotor, dia boleh. Tapi kalau perempuan di hutan tidak boleh, karena dia harus menutup aurat dari kepala sampai ke kaki. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Ingat, kalau belum waktu sholat fardu, itu kan ada jam-jamnya lu. Minggu lalu sudah dipelajari kan jam-jamnya. Sholat zuhur ada jam 1, jam 12 sampai jam 1, atau jam 12 sampai jam 3. Lebih dari situ tidak boleh lagi sholat zuhur. Dia diperintahkan untuk sholat asar, karena waktu asar telah masuk sampai jam 3. Jadi seterusnya juga tidak ada lagi jeda untuk sholat fardu, karena waktu-waktu harus kita harus tepat waktu ya sholatnya. Wajib belajar tepat waktu agar kita disenangi oleh Allah. Oke. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Kiblat kita itu adalah Ka'bah. Jadi kita harus menghadap ke Ka'bah. Tapi anak-anak tidak usah takut. Sekarang ini sudah banyak mushola dan masjid. Jadi dilihat di satu wilayah, nanti ada di masjid itu sudah ada tersendiri. Oh,
daerah ini arah masjidnya ke kanan, arah kiblatnya ya. Terus masjid yang ini arahnya ke kiri, jadi kita harus patokan dengan masjid. Makanya kita kalau bisa sholatnya di masjid. Terus yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Minggu lalu kita sudah mengetahui tata cara sholat, kita sudah mengerti sholat, jadi harus tahu dan tidak boleh diubah urutannya ya. Karena jika kita mengubah berarti kita salah dan tidak tahu apa sih tata cara sholat yang benar. Minggu lalu kan sudah mengerti, jadi harus diperhatikan kembali. Ada 10 gerakan sholat yang harus dihafal dan dijalankan. Oke. Jadi untuk tugasnya khusus kelas 2A sama kelas 2B silakan ditulis ketentuan sholat fardu. Itu ada 2 tadi ya, sudah dijelaskan. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Terus syarat wajib sholat 1 tadi, ada 3 ya. Yang 1 beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat. Terus B, syarat sah sholat, suci dari hadas kecil dan besar. 2, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari kotoran atau najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Jadi silakan ditulis untuk anak kelas 2A sama kelas 2B. Untuk kelas 2C, 5D sama E, insyaallah besok kita ketemu dan juga di sama. Kita akan catat sama-sama ya. Catatnya di sekolah. Oke. Mungkin itu saja tugas hari ini atau materi juga hari ini. Nanti untuk kelas 2A sama kelas 2B setelah menulis, insya Allah jika kita ada pertemuan nanti akan Bapak konten. Untuk anak-anak kelas 2B, kelas 2C, D sama E besok langsung di konten ya. Tapi mengerjakan ini di sekolah. Oke. Sekian tugasnya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah banyak kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.